Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marian Ceniha. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya, yaitu tentang konsep awal manajemen berbasis sekolah. Nah, di sini ada pengertian manajemen sekolah. Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Nah, secara efektif dan efisien itu adalah suatu kondisi di mana metode dan cara tertentu berhasil mendatangkan output akhir sesuai dengan target. Nah, sedangkan efisien menitikberatkan pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Yang kedua ada tujuan manajemen sekolah, yaitu ada produktivitas, kualitas, efektivitas, dan efisiensi. Nah, efektivitas itu adalah cara mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan, dan efisiensi adalah cara mengukur kehematan penggunaan sumber, dan produktivitas adalah perbandingan dari beberapa keluaran dengan beberapa masukan. Nah, sedangkan kualitas adalah meningkatkan pendidikan nasional. Nah, ada pendekatan manajemen sekolah, ada empirikal atau kasus, perilaku antar pribadi, perilaku kelompok, dan sistem sosial kooperatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan keempat ini. Ada empirikal dan kasus. Empirikal merupakan bagian dari studi kasus, yang studi kasus empirikal hanya melihat fenomena yang benar-benar terjadi. Sedangkan kasus menekankan pada analisis fenomena terkini yang sedang terjadi. Nah, sedangkan perilaku antar pribadi adalah proses yang pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, contohnya seperti percakapan berdua teman dan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Nah, sedangkan ada perilaku kelompok itu adalah semua kegiatan yang dilakukan 2 atau lebih individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dan saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif, baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. Habis itu ada sistem sosial kooperatif, adalah strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Sedangkan manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu model pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, institusi itu merupakan norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat, sedangkan potensi itu adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin dikembangkan atau menjadi lebih banyak. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang fungsi manajemen berbasis sekolah. Fungsinya itu adalah proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan, yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung. Nah, semua komponen warga sekolah itu ada kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat yang berperan di situ. Nah, di sini yang poin yang terakhir adalah tujuan utama penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, tujuannya itu untuk memberi otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan layanan pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua dan peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu, mengembangkan kepemimpinan sekolah
yang demokratis dan profesional. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam membaca atau menulis di PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.